Perkenalkan, saya Nisrina Sofiliandini, sebut saja saya Nisrina. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa, yaitu bagaimana sih bahasa itu bisa terbentuk. Nah, diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini. Mulai dari Mandarin, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, disusul oleh bahasa Spanyol, kemudian Inggris. Tapi dari mana ya asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya, memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso dan kenapa apel kita sebut apel? Dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka? Menurut Om Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu di Afrika Selatan. Itu kita sebagai manusia hanya bisa berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita bisa memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara suatu tersebut. Kemudian, setelah itu perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi, seperti misalnya benda apel dan pohon, kemudian disatukan menjadi satu konstruksi yaitu pohon apel. Kombinasi nama-nama itulah yang kemudian terbentuk berkembang menjadi struktur, kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak zaman Raja Mesir kuno, yaitu Psammetichus dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun kedua bayi itu dikurung, anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bekos itu adalah bahasa Phrygian yang artinya roti. Alhasil dari eksperimen tersebut, mereka berkesimpulan bahwa Phrygian adalah asal mula dari semua bahasa yang ada di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajari. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi, yaitu isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian, nenek moyang kita itu terpisah-pisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Nah, isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografinya itu kepulauan ya, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa. Nenek moyang kita bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya mengapa faktor jarak turut mempengaruhi bahasa yang ada. Seperti misalnya ya, negara yang berdekatan seringkali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda dengan misalnya itu bahasa Spanyol dan Mandarin yang jaraknya itu sangat jauh ya, dan bahasanya pun gak ada mirip-miripnya. Bagaimana? Akhirnya kurang lebih kita tahu ya bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam.
Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri itu masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang ini. Jadi, silahkan belajari lagi dan perdalam lagi tentang bahasa, karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit namun menarik untuk kita bahas, untuk kita ulik. Sekian dari saya. Kurang Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.